Halo semua, kalian pasti sudah menunggu kelanjutan kisah Restu dan Ratu kan? Sama, aku juga. Ayo support channel ini dengan tekan tombol subscribe dan lonceng biar Kak Zain makin semangat lanjut. Jadi, kita biar tetap bisa baca kelanjutannya di sini. Oh iya, ada yang udah pernah mampir ke akun lainnya Kak Zain? Karyanya juga ada di KBM Up dan Wattpad Zain_Isika. Di sana ada banyak kisah seru dan baperin lainnya. Aku rekomendasiin buat kalian baca karena memang bagus-bagus. Nah, salah satunya ada ini nih, kisah Kapten Dokter dan jurnalis ternama dari Duta Media Utama yang mengidap sindrom MRKH. Kisah roman yang baperin banget pokoknya. Penasaran? Kalian bisa pesan novel ini lewat @carlospublisher. Untuk ebook juga sudah ada di Play Store ya. Gak bakalan nyesel deh belinya pokoknya. Readers Kak Zain Isika wajib punya pokoknya. Halo semua, senangnya bertemu lagi setelah lama banget nggak update. Selamat datang ya di channelnya Zain Isika Official, Stories, Reading Fun, Novel dan Cerbung Romantis Gratis. Part ke-43 dari cerita Penjara Hati Sang Mafia. Seorang wanita maksa bertemu dengan Restu. Tergesa-gesa, langkah Ratu menapaki dinginnya lantai marmer rumah sakit. Columbia di mana Restu dibawa. Entah mengapa kali ini rasa takut dan sesal menyeruak di dada Ratu. Harusnya ia bisa tenang, karena mungkin jalannya bebas dari penjara tak kasat mata ini akan lebih mudah jika Restu tak ada. Namun kenyataannya, sekarang jantung Ratu terasa berdenyut sakit. Harap-harap cemas, juga tak sabar melihat keadaan pria yang tadi sempat ia debat. Saat langkah Ratu sampai, emergency stretcher bermuatan tubuh seorang anak manusia yang wajahnya seperti Ratu. Kenali tengah didorong menuju ke ruang operasi. Gadis itu terhenyak dan mematung sejenak. Otaknya mendadak dumbuh. Mengapa sekarang napasnya terasa bagai sedang direnggut dan mulai satu-satu. Tuan muda, suara Ratu serak memanggil pemuda yang terkapar tak berdaya di hadapannya. Tanpa sadar kaki, Ratu mengikuti arah tujuh ranjang itu. Boh, nada panggilan Ratu tanpa sadar terseret. Mbak, tolong tunggu di luar ya. Tubuh Ratu tertahan di depan pintu ruang operasi. Sementara tubuh Restu terus dibawa masuk. Tangan Ratu gemetar, telapaknya basah. Saking tak kuasa melihat merah darah yang bersimbah di wajah suaminya. Baru tadi malam, mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Lalu sekarang pria itu harus merenggang nyawa. Miss, kita tunggu di sini. Mari duduk. Ajak seorang ajudan yang tadi membawa Ratu ke sini. Apa yang terjadi sampai Tuan Muda terluka separah ini? Buru Ratu ingin tahu dengan suara yang bergetar. Saya tidak bisa cerita, Miss. Sekarang Miss tenangkan diri dan tunggu di sini. Ajudan dengan tinggi semampai itu berkata dengan sopan. Ratu menelan ludah gelisah. Ia sadar pria yang sedang ia cari informasinya ini bukan pria biasa. Ada banyak privasi dan rahasia yang mereka jaga di sini. Karena itu, Ratu diam dan duduk menunggu. Menit-menit berlalu bagai sempilu yang menambah denyut kesakitan di jantung Ratu. Wanita itu duduk dengan resah, ingin menghubungi orang-orang di rumah, tapi tak memegang ponsel. Apa orang-orang di rumah sudah tahu? Tanyanya ragu karena gestur para ajudan ini terkesan eksklusif dan misterius. Kami yang urus semua, Miss. Anda tunggu saja di sini. Jawaban itu lagi-lagi membuat Ratu terpaksa bungkam, walaupun sejujurnya ia tak bisa hanya berdiam.
1 jam lebih 20 menit berlalu. Tak lama setelah itu, lampu di depan Oka padam. Ratu bangkit dengan wajah yang sangat pias. "Bagaimana operasinya?" tanyanya pada ajudan yang sejujurnya juga belum tahu. Tak lama, tubuh Restu dengan wajah dibalut perban dibawa keluar dari sana. "Suster, bagaimana dengan pasien? Ini mau dibawa kemana? ICU atau inap? Apa dia bebek saja? Bagaimana kondisi pasien? Hah? Maaf mbak," sang suster mengabaikan pertanyaan Ratu. Para suster yang bertugas terus mendorong ranjang. Mata Ratu melihat dokter pria yang juga berjalan di seberang emergency station. Ia ingin menatar apa yang terjadi pada Restu dan bagaimana kondisi kesehatannya. Namun, matanya malah menangkap seorang wanita cantik dengan rambut digerai tengah berlari mendekat dan menyerobot mendekati ranjang di mana Restu sedang terbaring. "Restu!" sebut wanita itu sedikit histeris. "Maaf Nona, berjalan ya." Salah seorang ajudan menahan wanita itu, tapi gadis itu malah serampangan. Saat bersamaan, mata Ratu melihat suaminya dibawa ke ruang inap VVIP. Mengabaikan wanita itu karena lebih mementingkan Restu, langkah Ratu langsung berlari ke sana, tapi ia malah tersungkur akibat tolakan dari wanita yang tadi sempat ditahan salah satu ajudan, tapi terlepas. Sesuatu di dada Ratu tiba-tiba mendidih karena aksi wanita yang kini malah lebih dulu sampai di pintu kamar di mana suaminya dibawa. "Siapa dia?" tanya Ratu kesal pada ajudan yang mencoba membantu. Dia non Saira, Miss. "Saira? Saira siapa?" kejar Ratu lagi menahan emosi. Ajudan yang biasa dipanggil Restu dengan Nopal itu menjeda. Dia itu seorang model terkenal, Miss. "Terus, kenapa dia pula yang paling sibuk di sini?" ujar Ratu makin jengkel seraya melotot ke arah Saira yang sudah berdiri di depan pintu kamar inap Restu. Nopal kembali menjeda, sedikit meringis tipis tak bisa menahan saat Ratu kembali maju juga menuju ke kamar inap suaminya. "Nopal, bagaimana ceritanya Restu bisa sampai begini?" Suara Saira malah mendominasi lebih dulu dan di depannya bibir Ratu tanpa sadar sedikit berkerut, tanda tak suka. Maaf, permisi. Anda ini bisa sopan enggak ya? Datang-datang gak pakai sopan santun malah nyerobot masuk ke sini, ucap Ratu dengan wajah ketat ke arah Saira. Namun, wanita itu malah mengabaikan Ratu dan terus menatar Nopal bertubi-tubi. "Heh, Anda punya telinga enggak, ha?" potong Ratu tinggi, menghadang Saira dari mendekati ajudannya. Wajah mereka kini sama saling sinis memandang. "Aku gak punya urusan sama kamu. Minggir!" Saira tak mau kalah. "Hei, kamu barusan dorong saya loh. Begitu kamu bilang gak ada urusan? Gak punya mata kamu tuh." Insting Ratu yang kini makin tuning terkait wanita ini langsung emosi. Entah Saira ini siapanya Restu, tapi Ratu mendadak perlu menempatkan diri melihat pembawaan wanita di hadapannya itu. "Biasa aja lagi, ngapain nyolot? Nggak selepel aku sama kamu," seru Saira lagi tinggi. "Hei, memangnya kamu siapa, ha? Siapa kamu rupanya sampai nolak orang nggak pakai sopan santun, nggak minta maaf, malah datang nyerobot suami orang?" Percekcokan yang makin memanas ini membuat Nopal kelabakan memisahkan perseteruan dua wanita ini. Maaf, Miss. Maaf, Nona Saira. Tuan muda pasti butuh istirahat. Suaranya tolong dikecilkan.
Keributan itu dilerai oleh Rodrigo yang baru tiba dari bagian administrasi bersama Timo. Tak lama Erik dan Saka juga tiba dan kaget melihat dua wanita ini tengah adu mulut. Hei, kamu tuh cuma istri bohongan. Restu tuh punya aku. Aku yang boleh ada di sini. Kalian, kok bisa sih bawa wanita ini, ha? Saira menyapu pandang dengan nyalang pada pria-pria yang berusaha melerai, lalu makin merepet seperti kereta api di bawah pegangan Timo dan satu ajudan lain. Sementara dalam pegangan Rodrigo dan Nopal, Ratu tak kalah tersulut emosi. Entah mengapa dadanya mendadak panas saat wanita ini mengungkapkan kepemilikan pada suami yang tadi malam tidur dengannya. Kalimat itu semakin menambah irisan luka di hati Ratu. Mengapa mendadak terasa pedih bagai luka itu tersiram cairan jeruk nipis? Sudah, Saira, ayo. Suara Timo tegas. Miss, maaf, sudah. Tuan muda bisa terganggu jika begini. Nopal juga turut membujuk dengan sopan. Kalimat itu menyadarkan Ratu dan ia berusaha mengendalikan diri. Namun, Saira yang dibawa menjauh masih juga merepet di depannya. Susah payah Ratu meredakan gemuruh di dada. Otaknya melepaskan banyak tanya. Apa Restu tadi menghabiskan waktu dengan wanita ini? Karena itu Saira begitu. Sejauh apa hubungan mereka? Apa Restu juga tidur dengannya? Tanya demi tanya makin berjejalan dan dada Ratu makin sesak, panas, tanpa sadar juga sakit. Otak Ratu kian berdenyut dan rasanya kini dunianya mendadak sempit, mengimpitnya dalam lembah gelap nan kelam. Napas Ratu makin tersengal saat otaknya membayangkan bagaimana jika benar tadi Restu sempat bersama wanita itu. Jika tidak, kemana Restu pergi meredakan emosi setelah perdebatan mereka tadi? Sebelumnya, mata Restu memicing tajam di hadapan roda kemudi yang sedang ia kendalikan. Gigi-giginya bergemeletuk menahan amarah. Tiba-tiba bannya berdecit karena kakinya menginjak rem secara mendadak. Pria itu memejam, memukul keras roda kemudi berkali-kali seraya membuang pandang. Gusarnya marah. Kali ini entah bagaimana ia makin kelimpungan saat berhadapan dengan Ratu. Awalnya dia tak peduli, namun setelah mengenal lebih jauh karakter wanita itu, mengapa ia ingin Ratu selalu ada bersamanya? Bahkan Restu ingin memilikinya seutuhnya. Dan tadi Ratu meminta diri untuk dilepaskan. Restu benci Ratu melakukan itu, tapi entah bagaimana tak bisa marah. Kemudian dering gawainya memecah fokus Restu. Pria itu menekan tombol hijau. Ya Saka, bos, kami sudah dalam posisi. Bagus. 6 gerombolan kita yang lain juga sudah beraksi sekarang, bos. Rekaman videonya sudah masuk. Oke, Saka. Aku akan menyusul ke posisimu. Bos, baiknya bos menunggu kabar baik saja. Pria itu mencegah tindakan bosnya. Karena kemarin Erik berkata, cukup hanya mereka yang turun memburu kelompok Axel hari ini. Bos mereka tak perlu lagi repot keluar tenaga. Enggak. Aku kesana sekarang. Restu yang sedang kacau bersikeras. Sang bos mafia itu seakan butuh hiburan sekarang. Saka akhirnya tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengangguk. Begitu panggilan tertutup, Restu langsung melaju tanpa menunggu. Begitu sampai di satu camp yang dilacak kelompok mafia bawah tanah adalah markas mafia naga, Restu langsung keluar dan menuju ke kerumunan bersama Thompson gun-nya yang sudah full amunisi.
Kedatangan Restu disambut Saka dan Rahel dengan tundukan hormat seraya mengapit posisi bosnya itu bagai gajah dan menteri dalam permainan catur. Dua orang anggota lainnya datang dan sigap mengenakan rompi peluru ke tubuh bos mereka. Ada yang menemukan keberadaan Axel? Suara Restu dingin menatap gagah ke kepulan asap dari api yang sedang membakar gedung, diduga tempat Axel bersembunyi. Di dalam sana, anggota mafia bawah tanah sedang beraksi tak terkendali, menghancurkan dan membakar apa saja yang menjadi bagian dari mafia naga. Posisi gedung yang terpencil dan menjorok ke tepi laut sangat membantu aksi ini dari jangkauan siapapun di luar dari mereka. Sepertinya belum, bos. Apa laporan dari rombongan Erik, Gilang, Timo, dan yang lainnya? Kata Restu dingin. Belum ada laporan lanjut, bos. Jawab salah seorang ajudan lainnya. Tak lama, seorang anggota lain mendekat. Bos, lelaki itu menunduk hormat. Bos, mereka tak di tempat. Tempat ini kosong. Mata Restu memicing tajam. Kita kurang cepat. Axel tahu aku akan membunuhnya usai kejadian kemarin. Dasar pecundang. Umpat Restu berang. Saka, cek ke titik serangan lain. Siap. Semua anggota berkumpul saat Saka menerima panggilan berulang. Sama, bos. Mereka semua nihil di semua titik, seolah ditelan bumi. Kata Saka marah. Pengecut. Restu kembali mengumpat. Apa kita perlu menyerang ke rumah mereka, bos? Tanya Rahel yang tak sabar beraksi. Restu menjeda sesaat dan berkata setelah mengangkat mata dengan tajam. Tinggalkan shock terapi di sana sebagai peringatan, ucapnya dingin. Saka menelan kecewa dengan helaan napas tak sabar. Padahal kita siap untuk melakukan lebih, bos. Goda pria itu senewen diikuti kekehan kecil, namun Restu hanya menarik senyum simpul. Terlalu nikmat dan terhormat untuk Axel jika mati di rumahnya sendiri. Restu melangkah, melaju dengan mobilnya. Usai mengatakan itu, seluruh anak buahnya ikut pergi dengan mobil-mobil mereka menuju markas mafia bawah tanah. Namun saat di perjalanan, Restu menginstruksikan belok arah menuju ke titik serangan rombongan Erik yang baru saja melaporkan ada satu orang anak buah Axel yang berhasil mereka dapatkan. Sampai di titik posisi dekat pelabuhan, kedatangan Restu disambut Erik. Bawa dia padaku, ucap Restu dingin. Tak lama, satu orang yang wajahnya sudah berdarah-darah dibawa menghadap pada basu mafia itu. Kau tahu benar nyawamu di ujung tanduk sekarang, bukan? Berapa yang kau dapat untuk menjadi tumbal Axel? Restu berkata dengan lugas dan tegas. Moncong pistolnya kini melekat tepat di dahi sandranya. Lelaki itu tak bicara selain melirik tajam dengan singkat. Restu berjongkok, menatap tajam ke iris mata wajah yang bersimbah darah itu. Kau benar-benar memilih mati demi Axel? Padahal kau tak bisa menikmati uang dari menjadi tumbal sekarang, bukan? Kekehan kosong terdengar mengejek dari bibir Restu. Tentu saja ia tahu kode etik dalam kelompok mafia yang takkan membuka mulut tentang kelompok mereka. Namun Restu sedang mengecoh pria itu. Pilih, lenyap perlahan, mati dengan tembakan di jantung, atau kau berubah pikiran untuk mengatakan di mana Axel? Tawa kosong yang menampilkan wajah beringas seorang mafia berdarah dingin tersaji di bibir Restu. Sandra itu hanya menarik seringai miring. Lalu satu tendangan sepatu Restu berhasil menambah luka di wajahnya. Ini hadiah lain sebelum kau pindah alam. Satu tembakan pun menyusul dan mengenai kaki pria itu. Urus dia, perintah Restu tegas diikuti netra memicing tajam. Langkahnya diikuti Gilang. Bos, kita tahan saja dulu dia untuk memancing Axel. Paling enggak kita bisa memaksa dia buka suara.
terserah kalian. Tapi pastikan dia tamat pada waktunya. Suara Restu dingin tanpa menoleh. Mungkin kita bisa mengelabuinya dan menjadikannya gunting tajam ke arah Axel. Suara Perdi, anggota yang ikut dalam rombongan Saka. Restu melirik dingin. Sorry, aku tidak akan menerima pengkhianat, apalagi memeliharanya. Tekan Restu tegas karena kalimat ini sudah sering ia gaungkan. Jawaban Restu didukung Saka dengan menoyor kepala Perdi. Restu berbalik hendak ke Porsche, tapi dering gawainya menginstruksi. Ada nama Saira di sana. Abai, pria itu memasukkan gawai kembali ke saku. Namun, dering yang berulang-ulang itu membuatnya akhirnya menjawab dan suara Saira langsung menyerbu di telinganya. Res, aku punya informasi penting tentang Axel. Ayo, temui aku. To be continued. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah tadi Restu bersama Saira? Nantikan kelanjutannya, tapi sebelumnya jangan lupa terus beri like dan share cerita ini ya. Yang belum subscribe, ayo segera karena subs itu gratis. Jangan lupa nyalakan lonceng kamu untuk dapatkan kisah selanjutnya. Thank you. Sehat dan berkelimpahan untuk kita semua. See you. Bye-bye.